Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Pika Putri, NIM 1911210195, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2G, Fakultas Tarbiyah and Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang isim. Al-ismu. Apa yang dimaksud dengan isim? Isim adalah kata yang menunjukkan yang pertama yaitu manusia. Contohnya seperti rajulu, yang artinya seorang laki-laki. Yang kedua yaitu hewan. Contohnya seperti filun, yang artinya gajah. Yang ketiga, contohnya seperti tamrun, yang artinya kurma. Yang keempat yaitu benda mati. Contohnya seperti hajarun, artinya batu. Yang kelima yaitu sifat. Contohnya jamilun, yang artinya bagus. Yang keenam yaitu waktu. Contohnya seperti sobahun, yang artinya pagi. Yang terakhir yaitu tempat. Contohnya masjidun, yang artinya masjid. Jadi, dapat diartikan bahwa isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Yaitu tentang isim dari munsharif. Al-ismu ghairu munfarid. Apa yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak boleh ditanwin. Gimana contoh tanwin? Pada hakikatnya semua isim itu harus ditanwin, tapi ada beberapa isim yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama yaitu nama wanita. Contohnya Isyatu, artinya Aisyah. Kenapa Aisyah termasuk isim yang tidak boleh ditanwin? Aisyah adalah nama wanita yang tidak boleh ditanwin. Artinya domanya harus satu.
Yang kedua yaitu nama laki-laki yang berakhiran tamarbutoh seperti ini. Contohnya seperti Hamzatu, artinya Hamzah. Hamzah adalah nama laki-laki yang berakhiran tamarbutoh. Artinya domanya itu harus satu. Yang ketiga yaitu nama asing atau nama daerah. Contohnya Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu termasuk nama asing? Nama asing di sini yaitu nama yang artinya tidak diketahui di dalam bahasa Arab. Yang keempat yaitu pada hakikatnya semua nama-nabi itu termasuk isim ghairul munsharif. Tapi ada beberapa nama nabi yang tidak termasuk ghairul munsharif kecuali yang pertama yaitu Muhammadun. Solihun. Su'aibun. Hudun. Nuhun. Yang terakhir yaitu Lutun. Jadi Muhammadun, Solihun, Su'aibun, Hudun, Nuhun, Lutun tidak termasuk di isim ghairul munsharif dikarenakan domanya harus dua, isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar al ismu sakar dan isim muannas. Al ismu Sebelum kita mengetahui apa itu isim muzakkar, kita harus terlebih dahulu memahami apa saja ciri-ciri dari isim muannas. Apa saja ciri-ciri isim muannas? Yang pertama yaitu manusia atau hewan. Contohnya seperti apa? Bakorotun, yang artinya sapi betina. Yang kedua yaitu mar'atu, yang artinya wanita. Semua nama hewan, manusia yang berjenis perempuan itu masuk ke isim muannas. Yang kedua yaitu nama wanita. Contohnya seperti Halimatu.
artinya Halimah. Contoh yang kedua yaitu Maryam. Maryam artinya Maryam. Yang ketiga yaitu isim yang berakhiran ta marbutoh seperti ini. Apa contohnya? Madrasatu artinya sekolah. Yang kedua yaitu sayaratu artinya mobil. Jadi isim yang berakhiran ta marbutoh seperti ini itu masuk ke isim muannas yang berpasangan. Atau semua tubuh yang berpasangan. Contohnya seperti ainun artinya mata. Yang kedua yaitu uzun yang artinya telinga. Yang terakhir yaitu yadun yang artinya tangan. Jadi yang termasuk dari ciri-ciri isim muannas yaitu yang pertama yaitu manusia, hewan. Yang kedua nama wanita. Yang ketiga isim yang berakhiran ta marbutoh. Yang keempat yaitu yang berpasang atau semua tubuh yang berpasangan. Kalau dia tidak termasuk ciri-ciri dari isim yang keempat ini, ia termasuk ke isim muzakkar. Apa contohnya? Kitabun artinya buku. Buku tidak termasuk manusia atau hewan. Buku juga tidak memiliki ta marbutoh. Nih. Buku juga tidak berpasangan karena buku tidak ada pasangan. Berarti dia masuk ke isim muzakkar. Yaitu materi ke-6 yang ke-7 yaitu nakirah dan ma'rifat. Dan isim ma'rifat. Al-ismu nakiratu Apa yang dimaksud dengan isim nakirah? Isim nakirah adalah ya petunjuk bendanya belum jelas atau masih umum. Sedangkan isim makrifat adalah petunjuk bendanya sudah jelas.
atau bendanya, benda itu yang dimaksud. Sebelum kita masuk ke isim nakiro, terlebih dahulu kita harus memahami apa saja ciri-ciri dari isim marifat. Apa saja ciri-ciri dari isim marifat? Yang pertama yaitu nama manusia. Atau tempat. Contohnya seperti Muhammadun. Artinya Muhammad. Kenapa Muhammad termasuk ke isim nakiro? Karena Muhammad adalah nama manusia yang tertuju yaitu itu Muhammad, dia Muhammad. Yang kedua yaitu Jakarta. Artinya Jakarta. Kenapa Jakarta termasuk isim marifat? Karena Jakarta adalah tempat. Tempat di mana tempat Jakarta? Jelas ada, Jakarta adalah ibu kota. Yang kedua yaitu isim yang diawali alif lam. Seperti apa contohnya? Yang pertama, contohnya seperti Al-Kitabun. Al-Kitabun artinya buku. Yang kedua yaitu Al-Dukanu artinya toko. Toko itu. Ini buku itu. Kenapa? Jadi setiap isim yang berawalan alif lam itu termasuk ke isim marifat. Kenapa isim yang diawali alif lam itu masuk ke isim marifat? Karena memiliki terjemaah yang artinya itu. Contoh, buku itu, toko itu. Jadi dia jelas menunjukkan bisa buku itu, toko itu. Jadi gimana contohnya dari isim nakiro? Itu yang pertama kitabun, yang artinya buku. Kenapa di sini disebut kitabun? Karena alif lamnya dihilangkan. Jadi kalau masuk ke isim nakiro, alif lamnya harus dihilangkan. Terus domanya harus 2. Sedangkan kalau di isim marifat, alif lam ditambah dan domanya harus 1. Contoh yang kedua yaitu toko. Dukanun, yang artinya toko. Kenapa buku dan toko itu termasuk isim nakiro? Karena dia itu belum jelas. Kenapa belum jelas? Buku apa? Buku itu banyak macamnya, seperti buku pendidikan agama Islam, buku matematika, buku sejarah, dan buku lainnya. Toko apa? Toko itu banyak macam-macamnya, seperti toko buku, toko baju, toko sepatu, dan lain-lainnya. Jadi ini termasuk ke isim nakiro. Yaitu setiap nama manusia tidak boleh ditambahkan alif lam seperti ini. Al-Muhammad, Al-Muhammad tidak boleh ditambahkan alif lam.
Ini salah. Kecuali namanya Anissa. Anissa. Ini boleh. Itu tentang jumlah fi'il. Jumlah filia. Apa yang dimaksud dengan jumlah filia? Jumlah tuh filia. Jumlah filia adalah jumlah yang diawali dengan fiil fi'lun, diakhiri dengan fa'il. Fa'ilun. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Sedangkan fa'il adalah subjek atau pelaku yang mengerjakan. Apa saja contohnya? Seperti Ja'a Ali, yang artinya Ali datang. Contoh yang kedua yaitu zahaba. Zahaba. Yang artinya Muhammad pulang. Mana fi'il, mana fa'ilnya? Ja'a. Ja'a ini adalah artinya datang. Berarti fi'ilnya ja'a. Sedangkan Ali adalah pelaku atau subjek yang sedang mengerjakan. Berarti dia termasuk ke fa'il. Contoh yang kedua yaitu zahaba. Zahaba yaitu artinya pulang. Berarti dia termasuk ke fi'il. Sedangkan Muhammad adalah termasuk ke objek atau subjek atau pelaku yang mengerjakan. Berarti dia masuk ke fa'il. Jadi yang dimaksud dengan jumlah fi'il adalah jumlah yang diawali dengan fi'il dan diakhiri dengan fa'il. Yang ke-10 yaitu tentang jumlah ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah ismiyah adalah kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna yaitu kalimat yang diawali dengan mubtada. Diakhiri oleh khobar. Khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat
atau awal. Sedangkan khobar adalah isim nakiro atau setelah mubtada. Contohnya seperti al-masjidu kabiratun. Artinya masjid itu besar. Contoh yang kedua yaitu al-madrasah. Yang artinya sekolah itu besar. Al-masjidun yaitu termasuk ke isim marifat. Kenapa termasuk ke isim marifat? Karena dia memiliki alif lam di awalnya. Apa saja ciri-ciri isim marifat? Yaitu yang pertamanya diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan domanya satu. Kenapa disebut itu? Karena alif lam itu terjemahannya yaitu artinya itu. Yang kedua yaitu kabiratun. Kabiratun termasuk khobar atau isim nakiro yang artinya itu besar. Sedangkan yang kedua juga sama, al-madrasatu. Termasuk ke isim marifat. Kenapa masuk ke isim marifat? Karena berawalan alif lam dan domanya satu dan artinya yaitu itu, menunjukkan sekolah itu besar. Ini adalah khobar. Kelas yaitu tentang fi'il lazim. Fi'il lazim. Al-fi'ilu al-lazim. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Contohnya jalasa Muhammadun, yang artinya Muhammad telah duduk. Yang kedua yaitu do'ika Muhammadun, yang artinya Muhammad telah tertawa. Film tadi. Apa yang dimaksud dengan fi'il mutadi? Fi'il mutadi adalah fi'il yang
memerlukan objek. Contohnya seperti doroba, Madiun, martaban, yang artinya Ali sedang memukul meja. Fi'il lazim yaitu yang artinya Muhammad telah duduk. Kenapa fi'il lazim tidak memerlukan objek? Karena kita tidak memerlukan objek, karena Muhammad telah duduk. Terus yang kedua yaitu fi'il mutadi. Kenapa fi'il mutadi itu memerlukan objek? Contohnya seperti Ali sedang memukul. Memukul apa? Objeknya. Berarti harus ada objeknya. Apa objeknya? Yaitu meja. Kenapa setiap objek di fi'il madi itu harus dua harokat kasroh? Karena ini disebut dengan maf'ul bi. Kalau misalnya maktaban ini yang artinya yaitu meja. Kalau dia tidak masuk ke dalam kalimat, dia tulisannya seperti ini. Maktabun artinya meja. Kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kalimat, yaitu objeknya, dia berubah menjadi maktaban. Dua harokat kasrah. Disebut yaitu mahbub. Isim isyarat. Isim isyarat terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu mufrad. Yang kedua mustanna. Yang ketiga yaitu jamak. Contohnya seperti hadza muslimun. Azani muslimani. Yang kedua, yang ketiga itu muslimun. Yang kedua yaitu hadhihi muslimah. Yang kedua selanjutnya yaitu hatani muslimatan. Haula muslimatun. Selanjutnya zalika muslim. Zalika muslim. Nah, selanjutnya itu ulaika
ulaika muslimun. Yang selanjutnya yaitu tilka. Tilka muslimatun. Tanika muslimatan. Ulaika muslimatun. Haza matari. Hazani maktabani. Hazihi makatibu. Selanjutnya yaitu hazihi. Satu. Hatani madrasatani. Hazihi madrasatun. Selanjutnya itu zalika. Zalika maktabun. Zalika maktabani. Tilka makatibun. Terakhir yaitu tilka madrasatun. Tanika madrasatani. Tilka madrasatun. Jadi perbedaan antara yang di atas sama yang di bawah yaitu yang pertama yang di atas yaitu isim isyarah yang memiliki arti yang pertama yaitu hazihi, haza. Artinya itu isim isyarah yang menunjukkan dekat tapi muzakkar. Yang kedua yaitu hazihi menunjukkan dekat tapi muannas. Yang ketiga yaitu zalika menunjukkan jauh tapi dia muannas. Yang keempat yaitu tilka, dia menunjukkan jauh tapi muannas. Contohnya seperti haza muslimun, artinya yaitu ini muslim.
Yang kedua yaitu hazani muslimani, artinya ini muslim, ini dua muslim. Haulai muslimuna, ini artinya ini banyak muslim. Sedangkan ini muslim yang menunjukkan muzakkar. Kalau yang di sini ini muslimah. Menunjukkan muannas. Kenapa ini muannas? Karena ada tamar butanya. Yang kedua yaitu ini dua muslim. Muslimah. Dan ini banyak muslimah. Kalau yang ini artinya yaitu itu menunjukkan ke arah yang jauh. Itu muslim. Itu dua muslim. Itu banyak muslim. Tulis ya. Sedangkan yang ini yaitu artinya itu muslimah, menunjukkan ke arah yang jauh tapi muannas. Itu dua muslimah. Itu banyak muslimah. Ini isim yang di atas itu isim yang termasuk yang berakal, sedangkan isim yang di bawah yaitu isim yang tidak berakal. Contohnya seperti haza maktabun. Itu ini meja. Ini dua meja. Ini banyak meja. Sedangkan ini yaitu artinya ini banyak, ini meja untuk muannas. Yang ini dua meja. Sedangkan yang ini artinya ini banyak meja. Kalau yang ini itu menunjukkan ke arah jauh. Itu meja. Itu dua meja banyak. Sedangkan ini itu banyak meja. Yang ini itu meja menunjukkan muannas. Itu dua meja. Itu banyak meja. Kenapa di dalam isim yang tidak berakal tidak boleh ditulis haulai? Karena di dalam isim berakal yang menunjukkan jauh itu memakai hazihi. Terus ya semua ini termasuk ke isim isyarah. Ini yang dimaksud mufrad, ini yang dimaksud mustanah, dan ini yang dimaksud jamak. Ini yang dimaksud muslim yaitu satu, yang ini dua muslim yaitu dua orang, yang ini artinya itu banyak. Yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Apabila ada salah saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.